Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu di pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ustazah Ira. Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran daring hari ini. Teman-teman, yang pertama, pastikan fokus saat menerima informasi, kemudian mengerjakan proyek, pastikan tuntas, dan tentunya pastikan melapor. Nah, sebelum dimulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Oke, yuk selanjutnya. Nah, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggalkan sebagian kamu atas bahagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Quran Surat Al-An'am ayat 165 ini berkorelasi dengan pembelajaran pada tema hari ini, yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Di dalam keseimbangan ekosistem ini terjadi hubungan untuk membangun keseimbangan dan kestabilan. Nah, ekosistem juga bisa terganggu keseimbangannya, seperti jika ada perubahan cuaca. Nah, akan ada perubahan tertentu pada ekosistem. Begitupun terdapat hal-hal yang mempengaruhi faktor pengganggu terhadap keseimbangan ekosistem, yakni faktor alam dan faktor perilaku manusia. Kemudian, faktor alam dipengaruhi oleh bencana alam yang terjadi, sedangkan faktor perilaku manusia itu adalah ketidakbertanggungjawaban seseorang dalam menjaga kebutuhan ekosistem. Kemudian, terdapat lagu tema dengan nada selamat ulang tahun dari Jamrud. Yuk kita nyanyikan. 1, 2, 3. Hari ini hari yang spesial, kita akan belajar keseimbangan pada ekosistem. Keseimbangan ekosistem kita ditandai dengan tidak putusnya rantai makanan. Faktor yang jadi sebab terganggunya keseimbangan lingkungan itu terdapat 2 di antaranya. Bencana alam seperti tsunami, gunung meletus, banjir, gempa, dan juga tanah longsor. Yang kedua, karena ulah manusia buang limbah sembarangan. Selamat ulang tahun. Kita lanjutkan. Nah, hari ini teman-teman akan belajar terkait kesimpulan pada teks non-fiksi. Nah, kita ketahui bahwa ide pokok teks itu adalah inti dari permasalahan pada suatu teks. Nah, ide pokok ini biasanya berisi gagasan dasar yang mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh si pembuat teks. Nah, si pembuat teks ini dari si A ke si B kepada si pembaca. Ingat ya, pokok gagasannya. Ide pokok juga dapat dikembangkan menjadi kalimat utama seperti yang dilakukan oleh teman-teman kemarin. Teman-teman melakukan mencari ide pokok dulu, tentukan pokok pikirannya sehingga menjadi kalimat utama dan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kemudian ada cara mengembangkan ide pokok dari teks yang teman-teman baca atau teman-teman yang dari teks yang disajikan. Yang pertama, teman-teman baca seluruhan teks non-fiksinya dulu secara seksama.
Kemudian setelah dibaca, tentukan ide pokoknya. Nah, pada teks tersebut ya. Kemudian menggunakan kalimat baru yang berisi ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi seperti yang kemarin, teman-teman setelah baca suatu teks tersebut, teman-teman cari ide pokoknya, lalu teman-teman kembangkan menjadi sebuah kalimat baru. Nah, teman-teman cari kalimat pengembangnya atau kalimat penjelasnya. Lalu di sana pasti teman-teman akan bereksplorasi menemukan diksi dan ejaan yang tepat. Diksi itu gaya bahasa. Jadi menemukan gaya bahasa yang baru. Kemudian teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi yang berdasarkan fakta dan kenyataan. Teman-teman insya Allah tahu itu. Kemudian pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Informasi penting merupakan informasi pada teks bacaan yang ternyata dianggap penting yang ingin disampaikan dari si A, dari si penulis kepada si pembaca. Nah, Ustazah sudah menyediakan teks non-fiksi. Bacalah teks tersebut. Ustazah izin membacakan. Ini judulnya Usaha Manusia dalam Pemeliharaan Ekosistem. Oleh karenanya, sebagai makhluk yang paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau tanam nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Ini adalah bentuk usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Yuk, nah ketika sudah dibaca keseluruhan teks, teman-teman pasti bisa menyimpulkan menggunakan bahasa sendiri. Dan inilah kesimpulan dari teks bacaan tersebut. Manusia memiliki kemampuan dalam memanfaatkan alam demi kebutuhan hidupnya. Sayangnya, banyak kegiatan manusia yang justru merusak keseimbangan ekosistem, seperti penggunaan bahan kimia buatan untuk menangkap ikan dan membuang sampah sembarangan. Sebagai makhluk hidup yang dianugerahi kemampuan berpikir, manusia seharusnya mampu memanfaatkan alam tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem. Maknanya sama, dasarnya sama, hanya menggunakan kata atau diksi yang berbeda, menggunakan bahasa sendiri. Dan ternyata jika dibaca, intinya sama teman-teman, adalah usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Namun jika disimpulkan itu berbeda karena bahasa yang digunakannya itu berbeda. Nah, di sini masih ada kok bahasan terkait kemampuan manusia tentang bagaimana untuk tidak merusak keseimbangan ekosistem. Nah, kemudian kesimpulan dari pembelajaran hari ini, teman-teman, pada setiap paragraf itu pasti memiliki pokok pikiran, dan setiap pokok pikiran yang kita ambil itu bisa kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, sehingga pada setiap paragraf pasti selalu memiliki informasi penting, ya, informasi penting. Dan teman-teman, dari informasi tersebut teman-teman bisa kembangkan menjadi sebuah kesimpulan berdasarkan kata-katamu sendiri. Ya, seperti tadi contohnya. Menggunakan kata-katamu sendiri, tapi tetap pokok pikirannya sama. Nah, untuk hari ini Ustazah sudah menyediakan bahan bacaan terkait pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Bahan bacaan tersebut sudah Ustazah sediakan di lembar project classroom. Kemudian dari bacaan-bacaan tersebut, teman-teman buatlah peta pikiran dan kesimpulan sesuai bahan bacaannya. Jadi buat peta pikirannya, misal judulnya adalah ekosistem. Kamu buat peta pikirannya. Ekosistem ada apa saja, kemudian pengaruh dari ekosistem apa saja, misal.
Sesuaikan dengan bacaan-bacaan tersebut jika akan membuat peta pikiran. Peta pikiran yang teman-teman buat tidak perlu digambar, hanya buatkan saja tulisan peta pikirannya. Kemudian setelah tuliskan peta pikirannya, kamu simpulkan sesuai bahan bacaannya dan gunakan bahasamu sendiri. Begitu ya. Nah, sehingga saja bisa simpulkan dari pembelajaran hari ini, ibrah yang bisa kita dapat itu mengetahui informasi penting pada setiap teks bacaan. Betul ya, teman-teman bisa mengetahui informasi penting pada setiap teks bacaan. Kemudian melatih kemampuan dan menentukan pokok pikiran pada teks. Lalu selanjutnya, teman-teman mampu membedakan perilaku mana yang benar dan tidak pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ya. Ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.